momentum pergerakan nasional itu telah mendorong sebuah perjuangan untuk meraih perubahan besar dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembelajar, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran PPKN, dan kali ini Bapak akan menemani kalian kembali dalam pembelajaran PPKN. Dan jangan lupa setiap kali kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita senantiasa berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan kita biasakan untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikannya. Adik-adik pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi peran perintis kebangkitan nasional dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Adik-adik pembelajar, namun sebelum kita awali kegiatan pembelajaran ini, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran serta aktivitas apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikut, sekaligus model pembelajaran. Pertama, bersyukur atas nilai semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menghargai perbedaan antar sesama sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menjelaskan pengertian kebangkitan nasional. 4. Menjelaskan proses terbentuknya organisasi Budi Utomo. 5. Menjelaskan peran organisasi Budi Utomo dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Menjelaskan peran perintis kebangkitan nasional dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Menyajikan laporan hasil telaah peran perintis kebangkitan nasional dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kali ini kita menggunakan discovery learning atau pembelajaran model penemuan. Ada aktivitas menarik yang akan kalian lalui. Pertama, stimulasi. Kalian akan mencermati stimulus berupa masalah aktual yang terjadi di sekitar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kalian ditantang membuat beberapa pertanyaan terkait masalah tersebut, serta merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan. Ketiga, pengumpulan data. Kalian mencari jawaban pertanyaan melalui berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, dan lain-lain. Keempat, pengolahan data, yaitu hubungkan berbagai informasi yang kalian temui. Kemudian verifikasi data, periksa jawaban sementara atau hipotesis kalian dengan informasi sah yang diperoleh. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jawaban di atas. Untuk kelancaran pembelajaran, jangan lupa dipersiapkan peralatan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta koneksi internet yang memadai. Selamat belajar. Aktivitas 1. Stimulasi. Cermatilah hal menarik dalam tayangan berikut ini. Hormat! Senjata! Rang! Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidup di alam kemerdekaan. Kemerdekaan bisa diraih karena adanya semangat persatuan dan kesatuan pada bangsa Indonesia. Tanpa itu, tujuan bersama tidak mungkin akan tercapai. Meskipun kita tahu, kedua hal itu tidak mudah, mengingat masyarakat di berbagai daerah di Indonesia pada masa penjajahan masih terpecah-pecah oleh kepentingan masing-masing daerah. Selain itu, Belanda tidak memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia untuk berkumpul dan mengutarakan pendapat satu sama lain. Namun, berkat kegigihan perjuangan para perintis kebangkitan nasional, persatuan dan kesatuan akhirnya tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Hal itu menjadi modal dasar perjuangan bersama melawan penjajah.
Aktivitas 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah di atas, coba rumuskan minimal 5 pertanyaan dengan kata mengapa, bagaimana, apa, kapan, atau siapa. Perhatikan contoh yang tersedia. Selanjutnya, buatlah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan hasilnya di LKPD. Aktivitas 3. Pengumpulan data. Kumpulkanlah data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, serta sumber lain yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kalian. Tayangan berikut dapat dipakai sebagai alternatif sumber pengumpulan data. Pertama, mari kita bahas pengertian kebangkitan nasional. Kebangkitan terkait dengan kata bangkit, yang berarti bangun atau timbul. Kebangkitan berarti tumbuhnya kesadaran. Sedangkan nasional berarti menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bangsa. Sehingga kebangkitan nasional berarti tumbuhnya kesadaran bersama rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa terjajah untuk melawan penjajah dengan menggunakan organisasi modern. Selanjutnya tentang proses terbentuknya organisasi Budi Utomo sebagai perintis kebangkitan nasional. Masyarakat terdidik atau terpelajar yang muncul akibat politik etis mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa terjajah. Salah satunya Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter lulusan Stovia yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau berkeliling Pulau Jawa untuk menghimpun dana bagi pelajar yang tidak mampu atau disebut study funds. Selama berkeliling, beliau melihat kondisi bangsanya sangat memprihatinkan, yaitu adanya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Menurut beliau, pendidikan merupakan jalan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Gagasan tersebut beliau sampaikan ketika berkunjung ke Sekolah Dokter Jawa atau Stovia. Gagasan itu disambut baik oleh Dr. Sutomo serta para mahasiswa Stovia lainnya. Hal itu terwujud dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik, tetapi programnya lebih bersifat sosial, seperti pendidikan, pertanian, dan memajukan kebudayaan. Budi Utomo berhasil menggelar kongres pertama pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Budi Utomo juga mendapat dukungan dari bangsawan atau priai dengan terpilihnya Tirto Kusumo sebagai ketua. Tujuannya adalah menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia. Hal itu berarti Budi Utomo bertujuan mengembangkan kehormatan bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Sebagai penghargaan, tanggal pembentukan Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Para pembelajar, mari kita lanjutkan tentang peran Budi Utomo dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Budi Utomo merupakan perintis kebangkitan nasional karena merupakan organisasi pertama yang menumbuhkan benih kesadaran terhadap cita-cita bersama. Peran Budi Utomo antara lain: 1. Mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran sebagai sarana pembentukan kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Memiliki tujuan untuk mengembangkan kehormatan bangsa, yaitu bangsa yang memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa lainnya. 3. Menginspirasi lahirnya organisasi modern lainnya sebagai model perjuangan baru melawan penjajah. Peran tokoh perintis kebangkitan nasional. Pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau aktif melakukan kegiatan sosial, yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, beliau juga menyadarkan masyarakat arti penting pendidikan sebagai upaya melepaskan diri dari penjajahan melalui tulisan-tulisannya di koran. Peran beliau berikutnya adalah aktif memajukan pendidikan dengan berkeliling Pulau Jawa untuk menggalang dana bagi pelajar atau study funds yang tidak punya biaya. Beliau juga berperan dalam menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan martabat bangsa, yaitu Budi Utomo. Selanjutnya, Dr. Sutomo. Peran beliau adalah menyebarkan gagasan kebangsaan kepada rekan-rekan mahasiswa Stovia. Yang kedua, mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai perintis kebangkitan nasional.
Ketiga, menyatukan bangsawan, pegawai pemerintah, serta kalangan pribumi berpendidikan modern dan tradisional dalam organisasi Budi Utomo. Ada banyak peran-peran lainnya yang telah ditunjukkan oleh organisasi Budi Utomo serta tokoh perintis kebangkitan nasional. Hal itu menjadi landasan bagi kita untuk tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Aktivitas 4. Pengolahan data. Hubungkanlah berbagai jenis data dari berbagai sumber dengan menjawab contoh pertanyaan yang tersedia di LKPD. Aktivitas 5. Verifikasi data. Periksalah dengan cermat kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian susun berdasarkan hasil pengolahan data. Tulis hasilnya di LKPD. Aktivitas 6. Penarikan kesimpulan. Rumuskan kesimpulan dari hasil verifikasi data yang telah Anda lakukan. Tulis hasilnya di LKPD. Demikianlah materi kita kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kontributor serta pihak-pihak yang mensupport kegiatan program ini. Sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.